Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas aksi nyata budaya positif sesi berbagi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz Bunda, marilah kita mulai hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ustaz Bunda, perkenalkan kami salah satu calon guru penggerak dari Ogan Ilir. Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata. Aksi nyata ini adalah sesuatu yang harus disampaikan setelah materi didapat dari pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 4 bulan ini. Budaya positif ini, oke, sebelum kita memulai untuk aksi nyata sesi berbagi budaya positif, marilah kita untuk membuat kesepakatan selama kegiatan. Yang pertama, contohnya hadir tepat waktu. Adakah Ustaz Bunda yang ingin memberikan kesepakatan selama kegiatan? Berpartisipasi aktif, oke. Ada lagi Ustaz Bunda? Tidak mengantuk. Oke. Tidak mengantuk. Ada lagi Ustaz Bunda? Oke. Cukup 4 Ustaz Bunda? Cukup ya. Oke, sebelum kita mulai, kita bangkitkan dulu semangat kita sama-sama. Seperti kita membangkitkan semangat anak-anak kita di kelas, ya. Tabung semangat. Cheers, cheers, boom. Alalakum. Cheers, cheers, boom. Alalakum. Ya, kita ganti jadi bola hebat Allahu Akbar, ya. Oke, baiklah Ustaz Bunda, saya bacakan terlebih dahulu ini kesepakatan kita selama kegiatan. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berpartisipasi aktif. Yang ketiga, tidak mengantuk. Dan keempat, izin ketika meninggalkan ruangan. Oke, Ustaz Bunda, mari kita mulai. Yang pertama, nah, apa itu budaya positif? Serta bagaimana kita sebagai seorang pendidik dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Ya, bisa kita lihat di depan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan di sekolah di mana nilai tersebut menuntut murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Kemudian, sedangkan budaya positif ini bisa dijalankan dengan waktu yang lama. Adapun langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama itu ada menjalankan komunikasi antar warga sekolah atau perubahan paradigma. Yang kemudian yang kedua, menerapkan keyakinan sekolah atau kelas. Yang ketiga, memahami kebutuhan dasar manusia. Keempat, mengenali 5 posisi kontrol. Dan kelima, menerapkan segitiga restitusi. Dan keenam, menjalankan budaya positif. Nah, dari keenam ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma, ya. Ustaz Bunda, kita bisa dilihat di sini bahwa disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan pribadi murid agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Inilah tujuan dari budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menjadikan lingkungan yang positif, aman dan nyaman.
Nah, ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, menurutnya disiplin itu identik dengan peraturan sehingga menimbulkan 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan 4. Ilusi bahwa orang merasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat dari yang pertama Sabunda ya, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Sadar atau tidak, ya kita sebagai guru merasa bahwa kita itu punya hak untuk mengontrol mereka untuk dengan tujuan menyatakan bahwa ingin menjadikan budaya positif, padahal tanpa kita sadari kita itu sudah mengontrol anak. Artinya kita sudah tidak jauh kata dengan mengancam. Betul Sabunda ya? Bahkan kita menginginkan anak-anak duduk yang rapi. Kenapa? Ternyata ketika duduk rapi itu adalah hanya kebutuhan kita sendiri, biar kita mudah dalam mengajar. Padahal kalau diri kita ada di sini, ini bukan sebuah peraturan, tapi hampir semacam dengan ancaman. Ya. Yang kedua, bahwa menurut Dr. William tadi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Betul. Ada tidak Ustaz Bunda pernah punya pengalaman mengatakan hal yang positif, terus ternyata anak itu ikut dengan kata-kata yang kita ajarkan. Ya, ini adalah menurutnya adalah positif, penguatan positif. Artinya tanpa disuruh, misalnya anak-anak, nah, yuk sholat duha biar kita mendapatkan pahala. Nah, itu kan akan yang positif ya, bukan ancaman, bukan suruhan. Jadi kita tuh mengaitkan dengan tujuan yang sama. Tujuan kita itu untuk mengajak, tapi dengan kalimat positif, ya, itu maksudnya. Kemudian menurut dokter juga, Dr. William tadi, bahwa ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Di sini maksudnya adalah kritik itu kritik yang membangun. Ada kan kita kritik yang menjatuhkan mental, tapi yang dimaksudkan di sini adalah kritik menimbulkan anak itu merasa bersalah, jadi sehingga dia itu bisa karakter dia lebih kuat. Ya, nanti dijelaskan lebih lagi. Kemudian menyatakan bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini bukan hanya di sekolah ya, bahkan kita sebagai ayu pun terkadang di rumah kita merasa seolah-olah kita lebih tua, kita lebih besar, jadi kita berhak untuk orang yang di bawah kita atau yang lebih muda kepada kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Ini yang dimaksudkan dari poin yang keempat menurut Dr. William Glasser tadi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan itu harusnya perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini maksudnya Sabunda, kita itu out of the box, Sabunda ya. Jadi maksudnya itu kita selama ini berpikir bahwa yang kita lakukan itu sudah benar, tapi kita tuh terus evaluasi, benar tidak yang sudah kita lakukan. Ini maksudnya di sini. Jadi kita tuh terus mengubah pemikiran-pemikiran kita yang masih negatif menjadi positif. Anak itu Sabunda, ketika kita mengatakan dia sudah negatif, maka dia akan berpikiran negatif. Termasuk saya juga awalnya juga seperti itu. Anak yang kurang, kita sudah kita sisihkan, ini bagian yang kurang. Padahal menurut siapa kemarin itu, Ki Hajar Dewantara, anak itu memiliki keunikannya masing-masing, mempunyai karakter masing-masing. Tugas kita sebagai guru hanya menjadikan mereka, menuntun mereka menuju kodratnya. Kodrat apa yang kemarin? Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, kita lanjutkan Sabunda ya. Nah, tujuannya tadi apa Sabunda? Kalau kita menginginkan budaya positif itu yang terjadi di sekolah kita maupun di kelas kita, maka paradigma di otak kita itu adalah disiplin, ya. Kak, disiplin. Kita itu tidak sadar Sabunda apa sih yang dimaksud disiplin itu? Ya, di sini kita terbaca Sabunda, ya. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, kata disiplin. Selama ini kita tanya disiplin, tapi apa sih yang kita pikirkan dari otak kita itu disiplin itu? Ya, bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dan dengan kata tertib,
dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita masih dasar bunda sekolah kita menggunakan kata hukuman? Masih dasar bunda? Kita kan sebagai wali kelas nih, apalagi bunda-bunda yang di depan ini semuanya wali kelas. Masih tidak kita merasa bahwa kita pernah melakukan hukuman kepada anak? Masih. Iya Ustaz Bunda, itulah yang perlu kita rubah dari paradigma tadi. Ternyata hukuman ini Ustaz Bunda tidak diberlakukan sama sekali. Ya, hukuman ini hanya alternatif terakhir. Ya, kalau ketika kami mengikuti Gimet saat pertama kali itu, hukuman itu kalau bisa jangan dilakukan karena hukuman itu bisa merusak hati dan mental murid kita. Kita Ustaz Bunda yakin pernah punya pengalaman buruk di sekolah kita dulu, entah itu SD, entah itu SMP, entah itu SMA. Betul Ustaz Bunda? Termasuk saya mau bercerita sedikit Ustaz Bunda. Ini sakit yang sampai sekarang pun bahkan itu sebenarnya sudah pengalaman lama, tapi terbawa sampai sekarang. Ya, yaitu pengalaman ketika kita tidak bisa, jadi dijas guru. Buyan nian. Kata buyan itu sebenarnya sering kita dengar, tapi itu melukai hati anak kita. Jangan sampai Saudara, karena kita itu sudah di abad ke-21, kata-kata itu masih terucap dari bibir kita, dari lidah kita untuk menjas anak-anak itu bodoh. Ya, saya pun masih tetap belajar Saudara untuk tidak mengatakan hal itu. Bayangkan Saudara, itu pengalaman SD masih terbekas sampai sekarang. Ya, ini pengalaman kami Saudara ya di MEVI di Menara Fitra. Pernah terjadi tidak lama, itu adalah salah satu anak itu yang nangis. Jadi kami tanya dengan kalimat-kalimat positif ini. Apa yang dikatakannya? Bunda, dulu waktu aku kelas 2, bundaku marah sama aku. Bilang aku tuh cah ini. Artinya hatinya sudah terluka. Itu langsung, padahal kami belum dapat materi ini Ustaz Bunda ya, belum dapat materi ini. Jadi kami langsung, oh ini yang dimaksudkan hati anak itu pernah terluka oleh kata-kata guru. Padahal gurunya itu sekarang sudah tidak ada di sini, tapi lukanya masih membekas di hati anak. Ya, harapan kita jangan karena disiplin atau hanya karena kemauan kita menyakiti hati anak kita, Ustaz Bunda ya. Kita belajar bersama-sama. Kemudian dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul, yang tadi kita sampaikan. Jadi kita cenderung untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar Saudara ya? Kita itu dengan kata disiplin tidak nyaman. Banyak lah contohnya ya. Yang kita alami sehari-hari juga, termasuk itu bukan anak pun, mungkin guru juga. Kita punya peraturan apa yang dianjurkan untuk disiplin. Ternyata terkadang kita itu mengikuti kata disiplin itu hanya karena nanti dijelaskan ke depannya ya. Kita itu mengikuti kata disiplin ini nanti ada alasannya sebenarnya. Apa itu alasannya? Adalah sebab akibat yang menimbulkan perilaku manusia. Jadi sebenarnya kita itu mengikuti peraturan yang ada, entah itu di sekolah, entah itu karena peraturan lalu lintas, itu ada alasannya. Yang pertama, sebab akibat dari disiplin yang sudah terparadigma di otak kita tadi adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya sekali ya. Jadi kami awalnya, nanti itu ada beberapa poin. Contohnya kita diharuskan untuk, ini boleh guru, boleh juga anak. Kita diharuskan hadir tepat waktu di sekolah pada pukul jam sekian harus sampai sekolah. Kita mungkin ada yang belum tumbuh kesadaran dari diri kita sendiri. Kita itu mungkin hadir tepat waktu itu karena kita tidak nyamannya apa? Mungkin kita diangkat di rapat atau anak-anak dicatat di buku komunikasi. Itu ternyata kita sudah melakukan poin yang pertama, itu karena kalimat kata disiplin tadi Ustaz Bunda. Ya, ini sebab akibat, sebab dari otak kita tentang kata disiplin tadi, sebabnya karena itu tadi ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul nggak Saudara? Ya, kita itu melakukan peraturan misalnya sama seperti halnya anak-anak. Anak-anak, kalau kalian sholat duhanya rapi, kalau kalian duduknya bagus, istirahatnya duluan. Itu poin yang kedua, sebab akibat tadi. Jadi dia melaksanakan itu hanya karena mengharapkan
bintang prestasi. Yang nulisnya selesai dapat bintang. Anak-anak itu melakukannya hanya karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena kesadaran atas dirinya sendiri. Ya, ini ternyata ada kesalahan di antara, bukan kesalahan sebenarnya, mungkin kita memang belum tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang ingin kita munculkan dari SDIT Menara Fitrah. Jadi kita harapan kita, sebab akibatnya itu bukan lagi karena hukuman, bukan karena imbalan, tetapi karena mereka ingin menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya itu menimbulkan, nah itu satu cara caranya menimbulkan itu pada diri anak. Ya, itu yang nanti akan kita bahas bersama. Ya, jadi menimbulkan kita tuh sekarang nanti kan kita mikirkan anak kita. Kita datang tepat waktu sudah masih atas kata disiplin atau atas kesadaran diri sendiri. Kita jawab aja diri sendiri, ya. Atau kita butuh dipuji. Oh, bunda ini datangnya tepat waktu. Kita tanya dulu, kita tidak bisa menjudge orang ya, karena kita hanya diri kita sendiri yang tahu. Kita ada di poin berapa nih? Kita sebagai guru dulu deh, karena kita adalah pamong. Guru itu adalah teladan. Kita baru nomor berapa itu? Kalau saya dulu bunda baru nomor 1. Ya, jujur takut karena zaman di tahun yang lalu kalau kita terlambat itu membayar uang denda ya, sebenarnya. Nah, karena itulah kami itu menghindari itu karena kita mengeluarkan uang itu karena terpaksa kan, bukan atas kesadaran. Jadinya kita itu melaksanakan kata disiplin itu masih ada di poin 1. Kemudian berubahlah, ada tuh minat kita untuk datang tepat waktu, tapi masih nomor 2. Kalau dulu sebenarnya ya, di tahun yang lalu itu nomor 2 karena bagi guru yang datang tepat waktu, yang menjadi teladan, dia mendapat imbalan atau penghargaan. Kalau yang sudah menjadi guru yang sudah dari tahun-tahun sebelumnya, ya benar ya kita mendapat penghargaan. Sebenarnya bagus susah mudah, tapi kita belum bisa menjadikan, belum muncul dari diri kita, kesadaran dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, inilah PR kita. Nanti dulu deh ke anak-anak kita dulu. Bagaimana kita itu bisa menumbuhkan kesadaran dari diri kita sendiri. Kadang-kadang sih sebenarnya kita juga kadang kalau lagi sadar datang tepat waktu karena kita berteladan. Kadang malu sebenarnya, jujur kami juga malu. Datang anak-anak sudah full, ya. Atau kami tuh lihat sekali kadang sudah di depan, kami baru edek-edek datang, ya. Malu sebenarnya. Tapi dari malu ini sebenarnya kita sudah akan memunculkan poin yang ketiga. Mudah-mudahan dari poin ketiga ini kita menjadi kesadaran untuk hadir tepat waktu. Itu salah satu contoh sebenarnya, contoh budaya yang ada di sekolah kita. Oke, sebenarnya kita lanjutkan. Oke, yang kedua sebenarnya. Nah, untuk menjadikan budaya positif tadi, kita yang pertama tadi adalah merubah paradigma. Yang kita ubah itu paradigma kita. Bagaimana caranya untuk menjadikan budaya positif ini bukan sebagai ancaman, bukan lagi sebagai peraturan, tapi kita akan menjadikan itu sebuah keyakinan kelas atau sekolah. Ketinggalan sebenarnya, itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas ini menimbulkan pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang kemudian, yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, ini maksudnya apa? Jadi, ini langsung ada jawabannya di bawahnya sebenarnya. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi di misalnya ini sebenarnya kami sudah pernah sebenarnya, tapi tadi di HP, jadi belum kami sampaikan di sini, nanti kami munculkan ya. Kami sudah praktek. Ini ada di 2 kelas yang kami 3 kelas kami praktekkan.
yaitu yang pertama di kelas kami sendiri 4C Al-Hazini. Kemudian yang kedua kami kemarin mempraktekannya di kelas Bunda Pipit, yaitu kelas 3 Al-Farabi, ya. Dan yang terakhir kemarin kami mempraktekannya di kelas Al-Fuqain di Bunda Siska, ya. Kami mempraktekan ini. Dan ketika kami masuk, kami langsung bikin ini. Di pekan selanjutnya kami hanya mengingatkan, nah, sebelum kita mulai, apa keyakinan kelas kita? Mereka sebutkan. Dan Nusa Bunda membuat keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak. Kita rangkum, ya. Mungkin kalau Bunda Pipit masih ada ya kemarin ya, tempelan-tempelan keyakinan kelas yang kami buat, ya. Misalnya menghormati orang lain. Banyak tuh poin dari menghormati. Itu yang bisa mereka lakukan. Masuk keyakinan kelas ini adalah mereka tuh yakin dari diri mereka sendiri bisa melakukannya. Meskipun kalau anak-anak itu adalah hakikatnya harus sering diingatkan. Jadi keyakinan kelas itu yang bisa mereka lakukan. Contohnya bertanggung jawab. Apa maksud bertanggung jawab itu? Simple, tapi kalimatnya positif. Bertanggung jawab itu apa? Satu, membuang sampah di tempatnya. Kedua, jadi jangan, gak usah perlu poinnya. Keyakinan kelas, satu, membuang sampah sembarangan, membuang sampah di tempatnya. Dua, banyak gitu, tapi tidak perlu. Jadi cukup kalimat positifnya saja, yaitu bertanggung jawab. Apa? Ditanya kita, apa nak maksud dari bertanggung jawab itu? Contoh-contoh perlakuan yang bisa kita lakukan dari bertanggung jawab itu. Yang pertama, buang sampah, menyapu, mengepel. Kalau dulu ada yang namanya komiba, yang udah izin ya. Komiba, maksud komiba itu apa? Kotor, bersihkan. Miring, tegakkan. Basah, keringkan. Itu. Jadi itu sudah termasuk kalimat positif. Dan itu entah kemana komiba itu ya sekarang ya. Padahal ini adalah sesuatu yang positif yang ada di sekolah kita yang seharusnya kita lestarikan. Jadi ini termasuk dari kata bertanggung jawab. Kemudian apalagi, masa cuma satu? Jadi yang kedua adalah saling menghormati. Banyak tuh, kita tanya ke anak-anak, ini cara untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita tanya, nah, yang maksudnya saling menghargai itu apa? Saling menghormati. Mendengarkan guru, mereka tuh tahu sebenarnya Bunda ya. Apalagi kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah tahu mereka tuh. Maksudnya menghormati orang lain. Terus hormat sama guru, mereka tuh tahu sudah. Ya itu termasuk sesuatu yang menghormati orang lain. Terus apa lagi tuh misalnya? Nah, keyakinan kelas ini tidak dibuat atas kata negatif. Misalnya, tidak boleh lari-lari. Itu tidak perlu Bunda. Tidak boleh mencantumkan kata tidak, tapi cukup menggunakan berjalanlah di koridor atau berjalanlah di apa itu namanya? Tangga misalnya. Jadi kita cukup menggunakan kata-kata positif, tidak menggunakan kata tidak, jangan. Itu tidak bagus untuk digunakan. Oke, kita lanjutkan Bunda ya. Nah ini tadi yang sudah kami jelaskan tadi ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas tadi yang sudah kami sebutkan yaitu bersifat lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang maksudnya rinci dan konkret itu mereka tahu apa tindakan yang harus mereka lakukan, dan itu benar-benar tumbuh dari jiwa mereka sendiri, dari kesadaran mereka sendiri. Kalau mereka tidak sadar sama Bunda, ingatkan, karena memang sejatinya anak-anak itu harus diingatkan. Nah itulah yang bisa menjadi habit. Apa Bunda kalau kita sering itu dari terpaksa menjadi biasa, ya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, yang saya jelaskan tadi juga, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Bahkan kalau cuma dikit, wayang cuma 3, kadang anak tuh hafal. Termasuk keyakinan, kalau saya bukan keyakinan kelas ya, karena bukan kelas saya, bukan anak saya, jadi saya keyakinan belajar. Ya, saya buat seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kami kemarin membagikan kertas stiker sebenarnya yang stiker itu ya. Itu kami bagikan anak-anak. Ya, nah silakan kalian apa yang kalian inginkan ketika dalam belajar. Mereka banyak tuh tulisannya. Main dulu. Jadi kami buat seramping mungkin. Jadi mereka tuh masih ada kata-kata yang negatif. Jadi kita kumpulkan. Ini yang kita ambil. Jadi kita buat kesepakatan, tapi bukan kesepakatan peraturan, tapi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi yang terakhir Saudara, keyakinan kelas itu bukan fix atau monoton 1 tahun, tapi bagusnya memang yang
kontinuitas ya. Jadi yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Mungkin tidak cocok lagi nih, sudah menjadi habit mereka, jadi diganti ya. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu. Harapan saya ini poin pertama Ustaz Bunda untuk menciptakan budaya positif tadi. Jadi kedepannya coba Ustaz Bunda atau boleh nanti kita langsung bikin dan dibikinkan oleh kepala sekolah atas keyakinan kelas ini, bisa disamaratakan, bisa disamakan, jadi peraturan itu tidak berbeda-beda. Jadi mereka itu punya keyakinan yang harus dilaksanakan. Sebenarnya kita tuh sudah punya Saudara ya, datang tepat waktu. Nah, tapi kan itu masih bentuk peraturan datang tepat waktu itu, ya. Bisa diganti dengan bertanggung jawab tadi. Hadir tepat waktu itu masuk ke dalam tanggung jawab Saudara ya, tanggung jawab dia sebagai seorang murid. Oke, masih semangat Saudara? Masih ya. Oke. Kita lanjut Saudara. Selanjutnya yaitu yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa hubungannya dengan keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelas itu Saudara, dia itu diciptakan karena sesuatu yang terjadi atau tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Makanya mereka tuh ada yang lari-lari, atau mereka itu yang berantem, atau ada juga yang ketika belajar ngobrol. Ternyata ada kebutuhan yang tidak mereka dapatkan ketika belajar atau ketika di kelas. Apa 5 kebutuhan manusia itu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya. Yang kedua, kebutuhan ini yang harus kita, jangankan anak-anak Saudara, kita juga kita butuh tuh, ya, bertahan hidup dengan mencari uang, ya, salah satunya kan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain adalah cinta dan kasih sayang, adalah kebutuhan untuk diterima. Mungkin ada anak kita itu sebenarnya yang dia ketika di sekolah minta alam itu, kita udah tahu penyebabnya. Inilah pentingnya guru itu mengetahui karakter anak apa, mengapa, ya. Kami itu sekarang itu lagi penasaran sama salah satu siswa kami, ya, itu ada di kelas 5 Al-Qurtubi, ya. Ini kami masuk ke sini sebenarnya tahu kebutuhan mana yang belum dia penuhi, sehingga dia di sekolah seperti itu, ya. Salah satu kelas Al-Qurtubi itu anaknya itu tidak nakal sebenarnya, tapi ketika belajar dia itu sama sekali tidak punya motivasi untuk belajar. Kami sedang mencari-cari apa alasannya, ya. Kalau yang guru lain mungkin tahu ya siapa yang saya sebutkan ini. Saya tuh lagi bukan sebagai dokter ya, bukan, tapi dari yang kami pelajari ini ingin mencari sesuatu, apa yang terjadi, apa yang kebutuhan apa yang belum mereka dapatkan. Yang ketiga itu penguasaan kebutuhan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ternyata Saudara, dari manusia itu kita punya yang namanya kebutuhan untuk diakui. Ya, kita diakui bisa. Kita itu katanya ketika kita dibilang tidak bisa, kita down. Benar enggak Saudara? Ya, makanya itu bagaimanapun caranya kita berikan kalimat positif. Kakak bisa. Tapi bukan cuma ngomong baik Saudara kita dengan anak-anak itu, tapi harus kita support seperti Ki Hajar Dewata lagi, balik lagi ke mereka bahwa ingarsos untuk lodo, ingma dia mangkarso untuk buri handayani, ya. Jadi kita tuh sebagai di depan sebagai teladan, sudah nih kita di tengah memberi motivasi, yang di belakang kita menjadi pendorong, didorong, ya, bukan didorong bagaimana, maksudnya dicarikan jalan. Bisa. Kalau kita ngomong bisa baik tapi tidak dikasih alternatif lain, sama saja bohong, ya. Misalnya kakak bisa, yuk udah bantu. Memang berat Saudara. Kami tuh kita merasa sudah bagus, ya. Sebenarnya kita tuh sudah merasa jadi guru yang sudah benar. Ternyata waktu mendapatkan ilmu-ilmu ini banyak yang perlu kita perbaiki Saudara. Oke, selanjutnya yang keempat, 5 posisi kontrol. Jadi biar tidak ini, kami bukakan sini Saudara, ya. Jadi Saudara, kita untuk melakukan tadi, untuk agar keyakinan kelas itu terjalan dengan baik dan bisa menjadikan budaya positif dari itu semua, kita bisa menjadikan 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Itu ada belum Saudara.
Oke, sambil nunggu sampai. Ini 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu ada satu, ada penghukum. Kita itu sebenarnya dalam menciptakan keyakinan kelas tadi, kan kita berkeyakinan kelas tuh. Ternyata masih aja ada anak yang melanggar, ya. Jadi kita ketika melanggar itu berarti ketika masih ada anak yang melanggar, berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, untuk memenuhinya itu kita bisa memposisikan diri kita sebagai 5 ini. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau bisa sebenarnya kita hindari ini, ya. Nah ini bisa. Nah saudara, jadi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata, ya. Kita tahunya hukuman itu dipukul. Kalau zaman dulu kita mungkin merasakan saudara, ketika apalagi kami dulu di sekolah itu kalau telat pergi ke masjid itu dipukul pakai rotan, ya meskipun nggak sakit sebenarnya. Tapi itu sudah disebut bentuk hukuman, ya. Jadi kata-kata yang disebutkan verbal di sini, patuhi aturan saya atau awas ya kalau tidak dilaksanakan. Nah itu adalah penghukum, kalimat-kalimat yang dilakukan oleh seorang penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah saya juga masih bunda, kakak nih lakukan lagi. Kan bunda sudah pernah bilang. Nah ini masih sering kita sebutkan atau sering kita ucapkan, ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ini menghukum anak, ya. Dari kata-kata itu yang saya sebutkan tadi Sabunda bisa menyakiti hati seorang anak. Lalu Sabunda, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, ya kalau tadi menjadi penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini kontrol kita, posisi kita, bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di kelas. Satu penghukum. Harapan kita semuanya di Nevi tidak ada lagi saudara, ya, kata penghukum ini. Kalau fisik mungkin alhamdulillah tidak ada, ya, kalau di negara fitrah. Tapi kalau kata-kata mungkin tanpa kita sadari mungkin masih ada, termasuk saya sendiri mungkin masih ada, ya. Jadi yang kedua posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi nyelkit, ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ekspresi, ya. Kalau saya pakai mata memang ekspresi itu bisa menentukan kita itu kesal, kita marah, ya, dari mimik wajah pun terlihat. Jadi dia tuh membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu kecewa sama sekali sama kamu. Bunda kecewa lah kakak ini lagi, ya. Jujur itu masih saya lakukan, ya. Tapi lagi berusaha untuk mengurangi, ya. Kemudian yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu sih, ya. Sebenarnya katanya mungkin lebih lembut, tapi anak-anak itu muncul rasa bersalah. Tapi tergantung anaknya, kadang anak juga udah paham, ya. Kemudian selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dari kalimat ini bisa kita lihat bunda, kita ngancam anak-anak, ya. Itu ada kalimat, gimana kalau ibu kamu tahu? Ya ada sebenarnya di sini. Sering nggak kita gitu, ya? Bunda kasih tahu bundanya, ya. Nah, itu ancaman sebenarnya anak-anak itu kembali ke tadi sebenarnya. Dia merasa tidak nyaman atas peraturan atau kalimat yang kita berikan. Jadi dia di sekolah itu ngikuti kata-kata kita, tapi hanya karena tadi takut dengan ancamannya, atau kita balik lagi ke yang tadi. Ternyata berkesinambungan Ustaz Bunda, ya, apa yang kita lakukan dengan materi-materi yang ada di sini. Kemudian posisi kita yang bisa kita lakukan adalah sebagai teman, tapi terkadang anak-anak ini itu juga yang menjadi permasalahan di sekolah kita, ya saudara hadirin, ya. Kita itu sebenarnya dengan anak sudah seperti teman, ya sebenarnya, ya. Saking dekatnya mereka dengan guru, kadang-kadang kata-kata kita ini tidak didengar lagi. Saking dekatnya kita dengan anak-anak. Boleh kita tuh sebagai teman, tapi kita harus tegas, ya. Di sini kita lihat coba sebagai teman. Maksudnya sebagai teman itu seperti apa? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, benar. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Posisi teman
yang pada guru bisa negatif ataupun positif. Yang kita terjadi di MEF ini hampir positif, atau negatifnya juga ada. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bunda ya. Yuk kak, lakukan biar istirahat ya. Kita tuh pakai bahasa teman, tapi masih dengan tujuan mengikuti kehendak kita. Kemudian yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini mengungkit ya. Bunda kan sudah pernah bilang jangan lagi. Nah itu termasuk yang mengungkit ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini anak-anak karena bantuan kita, karena kedekatan kita, apa yang terjadi di kita inilah ya. Jadi anak-anak itu tidak mengikuti kita dengan semestinya ya. Kemudian yang paling baik di sini adalah bukan paling baik ya, tapi ini masih ada yang paling baik lagi di bawahnya, yaitu sebagai monitor atau pemantau. Jadi monitor berarti mengawasi, ya diawasi dulu. Kita lihat dulu tingkat-tingkatnya, kita identifikasi dulu apa permasalahannya ya. Jadi memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan sama pemantau adalah peraturannya apa? Nah, kalau anak-anak berbuat salah misalnya tidak melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat, apa peraturan kita kemarin? Ya, mengingatkan sebenarnya, tapi mungkin beda intonasi, beda makna. Ya sebenarnya kita kadang baca WAW sebenarnya maksudnya beda, tapi kita bacanya beda. Apalagi ngomong secara langsung dibantu dengan mimik wajah yang mendukung. Jadi kadang kita bisa paham maksudnya, ya. Kemudian kita biasanya apa yang kamu lakukan? Ya kita tuh pantau dulu, masih gitu. Jadi kita pantau baru kita sampaikan apa yang kamu lakukan. Ini sebagai pemantau. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti. Nah, bunda punya lo ini. Kemarin bunda lihat juga kakak makan berdiri. Terus bunda lihat lagi di tangga makan berdiri. Hari ini berdiri lagi. Nah, ini yang dimaksudkan ya. Dia punya bukti yang bisa dijadikan untuk menghukum anak tersebut tadi. Kemudian yang terakhir adalah posisi yang harapannya bisa kita laksanakan, yaitu sebagai seorang manajer. Jadi manajer ini adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, kita selesaikan. Maksudnya di sini sebagai manajer itu mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi saudara, kita itu mengingatkan, tapi dengan cara yang berbeda. Kita sebagai manajer, ya manajer itu ingin menyelesaikan permasalahannya tanpa ada yang tersakiti dari kedua belah pihak. Misalnya, apakah kamu meyakininya bahwa itu salah? Misalnya seperti itu ya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Ini kalimat-kalimat yang positif. Coba asal bunda baca di situ. Tidak ada kata-kata yang negatif. Yang kemudian adalah jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi kita itu nanya tentang anak-anak. Jadi anak-anak sadar tentang perilakunya sendiri. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, jadi tidak ada ngejudge di sini. Kalimat-kalimatnya ini semuanya adalah kalimat positif. Yang paling bisa kita laksanakan adalah apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini kayak memberikan kesempatan bagi anak. Mungkin aku diberi kesempatan oleh bunda, jadi aku bisa memperbaikinya ke depan. Tapi balik lagi, anak-anak itu adalah anak yang harus diingatkan, tidak bisa langsung spontan jadi, kecuali dia sudah menjadi dia sendiri, ya. Oke, sebentar kita lanjutkan. Sebentar lagi. Oke, selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tadi. Nyambung sama ya, dari kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu misalnya masih ada yang melanggar, jadi kita menggunakan apa tadi Sabunda? Mengenali kebutuhan dasar manusia. Kita identifikasi dulu kenapa dia melakukan ini.
setelah kita mengetahui kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kita tadi apa? Yang ketiga, apa saudara? Iya, posisi kita bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian kalau kita sudah menyelesaikannya, barulah kita yang apa tadi? Sebagai iya, ya. Yang ketiga tadi adalah kita mengenali dulu kebutuhan apa sehingga mereka melanggar hal itu. Kemudian setelah kita mengenali, maka kita memposisikan kita bagaimana cara kita menyelesaikannya. Setelah itu cara penyelesaiannya itu adalah dengan cara restitusi. Jadi restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kemarin mungkin Ustaz Bunda tahu ya, Bunda Anjar ya, kami minjem kelas, kami buat video ya Bunda. Itu videonya ini adalah video terkait kejadian yang terjadi, tapi kalau ini kelas Bunda Anjar itu disetting. Nah kan itu kami buat 2 kasus. Kami pengen nyoba kasus yang pertama disetting untuk depan ya. Nah yang kasus kedua ini Bunda kami ngambil secara langsung. Jadi pas istirahat kami video anak, salah satu anak, dan itu kebetulan kelas 6 ya. Mereka lagi istirahat dan dia makan sambil berdiri. Jadi kami video karena sebenarnya itu sebagai tugas juga, tapi kami ingin mempraktekkan secara langsung tanpa disetting ya. Jadi yang kasus kedua ini kami video dia sedang makan berdiri, kami panggil, "Kak, ikut Bunda yuk." Nah kami ke atas, dia sudah ngaku Bunda. Kasihan sebenarnya dengan ekspresinya itu. Jadi kami menggunakan yang tadi Bunda. Kami memposisikan saya untuk menyelesaikan permasalahan tadi, yaitu sebagai manajer ya. Jadi kami tanya dengan kata-kata positif ya. Misalnya, "Bunda boleh berbicara Kak?" "Boleh Bunda." Dia alhamdulillah tidak tegang saat itu, tapi meskipun mukanya masih tegang ya. Tadi kita ceritakan dulu permasalahannya. Tadi waktu istirahat Bunda jalan di koridor, Bunda lihat kakak makan sambil berdiri. Dia terdiam. "Iya Bunda." Ya, dia jawab seperti itu. Dan ini sebelum kami rekam Bunda, itu sebenarnya ngalir. Kami tuh pengen ngetes, kalau nyatanya cuman sih, gitu kan? Nah sudah, setelah itu Kak, Bunda di sini tidak akan menyalahkan atas kesalahan kakak. Itu kami buat kata-kata seperti itu ya. Tapi Bunda pengen lebih tertarik ke bagaimana kakak ke depannya. Ada tidak Bunda di situ kata menjas anak? Ada tak? Tidak ada. Tapi kita lebih kepada memunculkan kesadaran anak atas kesalahannya. Ya di situ saya tadi menyampaikan Bunda tidak tertarik untuk membahas permasalahan kakak, tapi lebih tertarik untuk bagaimana kakak ke depannya, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi ya. Kemudian saya tanya, "Kakak pengen jadi anak yang seperti apa?" Ya, barulah dia ingat. Dia jawab, "Pengen jadi anak yang soleh Bunda." Ya, memang belum kami share Bundanya videonya, nanti boleh untuk pelajaran, bukan untuk nyari views video ya, karena memang diupload di YouTube, tapi untuk belajar seperti ini cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada yang terjadi di sekolah maupun di kelas dengan cara menggunakan kata restitusi. Yang perlu diingatkan, restitusi itu adalah satu, itu harus kita validasi dulu tindakannya. Ya, jadi kita kasih tahu tadi, Bunda tadi lihat kakak ini, ya, jadi kita sebutkan. Belum. Nah, jadi ini ya, dibaca dulu Bunda ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya. Jadi bukan kita yang nyari solusi, kita tanya mereka bagaimana mereka bisa lebih baik ke depannya, bagaimana caranya. Nanti mereka akan berpikir, tidak akan mengulangi lagi. Nah, seperti itu. Jadi kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak-anak itu tahu sebenarnya dipanggil kalau dia salah. Jadi kita memulihkan rasa takutnya itu dulu, karena yang dia tahu di otak dia, aku berbuat salah, aku dihukum. Ya, jadi mereka tuh makanya ketika kita panggil, wajah ekspresi takutnya itu nyata. Ya, makanya tuh kami kemarin mencoba dengan kata-kata, Bunda ada peduli dengan kesalahan kakak. Ya, dia mulai tenang. Ya, itu kami asli sebenarnya. Kami benar-benar ngambil
kasus yang benar-benar terjadi, dan kami alhamdulillah ternyata bagus Ustaz Bunda cara menyelesaikan dengan cara restitusi ini. Ya Ustaz Bunda, sebelum kita selesai, apa ada yang ingin ditanyakan terkait cara kita untuk menciptakan budaya yang positif? Jadi Ustaz Bunda, kalau kelima tadi sudah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita maupun di kelas-kelas kita, maka ini akan menjadi budaya yang positif. Padahal kita itu menara fitra itu sudah banyak sekali budaya positif yang baik. Ya, kami mengambil kemarin itu kami mengambil satu aksi nyata yang harus kami angkat dalam sebuah permasalahan, yaitu kami mengambil permasalahan budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu Quran morning. Padahal sebenarnya banyak Ustaz Bunda. Kalau sekolah yang lain kan banyak tuh hadir tepat waktu, terus mereka mengangkat 3M, pakai masker, cuci tangan, gitu ya, mereka seperti. Saya lebih, kalau Bunda Fit kemarin sholat duha dia ngambilnya. Jadi kalau saya mengambil aksi yang harus saya selesaikan itu adalah Quran morning. Quran morning ini sebenarnya adalah budaya positif yang sangat bagus. Pertama kali saya masuk di Menara Fitra ini terpukau Ustaz Bunda, ya, waktu kami datang anak-anak itu sudah ngantri berjajar-jajar dengan membawa buku komunikasi tanpa disuruh. Bayangkan Ustaz Bunda, ya, itu ketika tahun pertama kami di sini. Jadi mereka itu berjajar Ustaz Bunda, meskipun masih ada anak yang disuruh berjajar, ngantri tanpa disuruh lagi dengan membawa buku komunikasi satu. Nah, mungkin karena pandemi juga, jadi budaya itu mulai tergeser atau tergerus, ya. Jadi mereka lupa akan kewajiban-kewajiban mereka. Inilah pentingnya kita tadi membuat keyakinan kelas, ya. Misalnya tanggung jawab. Quran morning itu termasuk salah satu budaya yang tanggung jawab, ya, sikap tanggung jawab mereka. Karena itu kan sudah sebuah kewajiban. Saking panjangnya dulu kadang waktu itu tidak cukup mereka, ya. Saking mereka itu pengen semua ngaji. Kadang waktu pun tidak cukup, atau kita kadang datang telat. Jadi anak-anak itu sudah ngantri tapi gurunya belum datang. Itu dulu ketika saya di tahun pertama atau kedua di Menara Fitra. Harapan saya nanti setelah saya mengangkat budaya positif Quran morning ini bisa terjadi lagi Ustaz Bunda. Sebenarnya kita sudah hampir benar Nabila, ya. Sudah mulai muncul lagi, ya. Budaya-budaya kita sudah terangkat kembali seperti sholat duha, ya. Terharu Ustaz Bunda. Harapan kita sama-sama, ya. Ini menjadi budaya yang tanpa disuruh-suruh lagi. Jadi Quran morning itu yang saya lihat kemarin masih ada yang panggil, kakak ngaji dulu, atau ditanya dulu, kakak sudah ngaji belum? Jadi belum ada muncul dari anak aku belum sholat, belum Quran morning, datang antri dewek, ya. Atau ada anak-anak Ustaz Bunda yang sudah melaksanakan itu tanpa dipanggil tapi dia sudah ngantri dewek, seluruh misalnya. Tidak seluruh Ada, ya, tapi tidak seluruh. Nah, kita kemarin saya mengangkat hal itu, pengennya kita berkeyakinan kelas terkait sholat duha sama. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita bikin terkait sholat duha ini. Jadi minta bantuan Ustaz Bunda sebagai wali kelas. Sedih Ustaz Bunda, ya. Padahal materi-materi ini lebih cocok untuk wali kelas, ya, karena dia punya anak yang harus dicermati anaknya di dalam 1 tahun ini. Makanya punya kemarin yang saya sampaikan di pengibasan materi, yaitu visi misi guru di kelas itu. Anak saya pengen jadi seperti ini, ya, pengen rasanya sebenarnya, tapi apa daya kami itu cuma guru mata pelajaran yang masuk kelas ini cuma seminggu sekali, masuk kelas ini seminggu sekali. Jadi kalaupun kami praktekkan itu tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Jadi makanya saya ngambil Quran morning ini pengen saya lakukan karena saya punya kelas juga sama Bunda Anjar, ya. Meskipun ya kadang tidak ikut juga kan, karena banyak di depannya tetap ini Ustaz Bunda, ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terjalin ini menjadi budaya positif yang maksudnya budaya positif itu sudah budaya positif yang maksudnya itu adalah meningkatkan atau menumbuhkan kesadaran anak tanpa disuruh lagi. Jadi mereka tuh datang ambil buku komunikasi langsung antri tanpa disuruh lagi. Nah, itulah PR kita. Bagaimana cara menumbuhkan hal itu? Makanya dengan keyakinan kelas tadi, ya, dibikin keyakinan kelas, misalnya bertanggung jawab. Gak usah diiming-imingi tadi sebenarnya. Ternyata tadi di sini saya lupa juga menyampaikan bahwa ada penghargaan yang menghukum, ya. Di sini tadi ada sebenarnya belum kami sampaikan, itu ada penghargaan yang menghukum. Yang maksudnya penghargaan yang menghukum, ya kami lupa ini, padahal yang paling menarik menurut saya. Ada penghargaan yang menghukum, maksudnya adalah ketika anak
pisau. Dia kadang sudah menciutkan dirinya sendiri. Apalagi juga si itu yang menang, ya, student of the month, ya. Pernah tidak mendengar kata-kata itu dari mulut anak? Pernah. Nah, itu adalah sebenarnya penghargaan yang hukum. Bagus sebenarnya. Tapi bagus untuk beberapa anak yang sebenarnya sudah punya pertumbuhan sadar sendiri. Misalnya dia nulis memang sudah bagus nulis, tapi menghukum bagi yang belum menjadi kebiasaan bagi dirinya. Sebenarnya bagus, cuman kita kalau bisa mencari hal yang lebih bagus daripada itu, ya. Ini saja Bunda, ada yang perlu ditanyakan? Oke, Bunda ingin. Pesan sponsor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya, karena kita terima kasih Bunda Dewi atas materinya. Ini Bunda Dewi ini Masya Allah ya, materi ini mungkin dapat 4 bulan dan kita cuma sehari ya. Nah, dan nyampe Insya Allah gitu ya, budaya-budaya positif yang disampaikan oleh Bunda Dewi ini. Baik, di sini kami tadi tentang kedisiplinan. Oke, kami sepakat kalau seandainya memang siswa itu disiplin sudah memang dari naluri. Kami menganggap itu dari naluri, sudah dari diri sendiri. Nah, oke. Nah, kalau untuk kita guru, kami yakin karena kita seorang guru ya, mudahlah hatinya terbuka kan, dengan ingatkan, dengan kata-kata, dengan sentuh dikit hatinya, karena hati guru-guru itu saya yakin itu sangat lembut sekali ya. Berani jadi guru berarti hatinya lembut, saya yakin itu. Nah, jadi diingatkan sekali saja itu sudah bisa seperti itu untuk menumbuhkan kesadaran diri sendiri. Nah, untuk siswa yang tentang kedisiplinan tadi, mungkin kita tahu dengan siswa kita ya seperti apa di lapangan. Nah, oke, kalau seandainya kelas 6, kelas 5 mungkin masih bisa lah kita ingatkan mereka dengan kata-kata seperti itu. Nah, dulu mungkin Bunda Dewi pernah bercerita di tahun pertama atau kedua dia masuk sini itu ngantri anak berduyun-duyun karena mereka memang dapat reward. Jadi setiap pagi itu kami juga merasakan sendiri sampai anak itu nangis kalau tidak Quran murni. Dan karena memang mereka dapat reward bintang seperti itu. Jadi ada dorongan dalam diri mereka, dan itu pun ketika mereka dapat reward itu pun diingatkan, dan ketika mereka dapat bintang pun tidak hanya bintang, ada student of the month per bulan karena dihitung dari bintang. Mereka ada dorongan diri untuk tumbuh habitnya karena memang mungkin terpaksa lama-lama mereka menjadi terbiasa seperti itu. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana seandainya untuk kalau seandainya kelas 5, kelas 6 mungkin bisa diingatkan dengan kata-kata positif seperti itu. Tapi untuk kelas 1, kelas 2 kami yakin ya banyak model siswa seperti itu. Tidak bisa ada siswa yang bisa diingatkan dengan kata-kata, tapi ada siswa juga yang harus kita ingatkan dengan tindakan. Karena ada siswa juga yang kita mungkin kelas 1, dia belajar pun tidak mengerti seperti itu. Apa sih ya? Belajar pun dia tidak mengerti seperti itu. Apalagi mungkin pembiasaan yang harus kita lakukan tanpa punishment dan reward. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya aksi konkret kita kepada siswa yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu, yang membuat mereka itu menyadari seperti itu, menyadari mungkin dengan aturan-aturan tadi. Karena yang kami lihat yang Bunda Dewi paparkan tadi kan seandainya garis besarnya saja tanggung jawab seperti itu, tapi kan mereka kadang nggak tahu seperti itu untuk tanggung jawab apa sih itu di kelas itu. Dan bagaimana menumbuhkan kepada siswa itu tanpa mungkin ada reward, mungkin ada punishment karena memang kalau selama ini kita seperti itu, mereka itu tertib karena mereka memang ada rewardnya. Kalaupun tidak ada punishment, mereka dapat reward. Nah, bagaimana kita menumbuhkan ini tanpa
reward itu sendiri seperti itu. Karena kan anak-anak, nah, mungkin Bunda Dewi bisa berbagi bagaimana aksi nyatanya kalau seandainya kita praktek nyatanya yang bisa kita lakukan di lapangan nanti. Nah, mungkin Bunda Dewi dengan ilmunya yang sudah dapat bolehlah di-share di kami ya. Mungkin itu saja Bunda Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Iin ya. Bagus sekali. Terima kasih atas partisipasinya dan juga terima kasih atas kalimat positifnya buat kami pribadi terkait masalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Mereka melaksanakan karena sebuah penghargaan. Nah, inilah tadi yang kami sampaikan sebenarnya bahwa mereka itu melaksanakan itu hanya karena rewardnya. Nah, itulah PR kami aksi nyata ini. Kami mengambil kasus Quran Warning. Nah, dengan cara apa? Harapan kami kelima yang kita sampaikan tadi itu dimulai dari pertama membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu seperti saya sampaikan tadi, bahwa keyakinan ini adalah yang bisa mereka lakukan, bukan atas paksaan kita. Jadi kita tanya, makanya seperti di kelas Bunda Pipit kami kasih kertas, nah apa yang bisa kakak lakukan selama pelajaran di Bunda. Jadi dia bisa mendengarkan. Jadi kan anak-anak tuh bahasanya bukan bahasa yang seperti kita ya, bertanggung jawab, tahu. Jadi kita buat ada bertanggung jawab. Nah, jadi itu mereka kan nulis sendiri. Kakak nulis ini, berarti kakak bisa melaksanakannya ya. Iya Bunda. PDD, iya Bunda. Meskipun kadang anak-anak lupa lagi kalau dia pernah nulis itu, ya. Jadi memang itu kodrat anak memang harus selalu diingatkan. Jadi caranya Bunda, makanya kami di sini meminta semua wali kelas untuk ikut membantu kita semua, membantu sekolah kita juga bagaimana untuk menumbuhkan itu menjadi sebuah budaya positif yang tanpa penghargaan lagi ataupun punishment. Yang kita bacakan tadi bahwa menurut Dr. William itu hukuman itu kalau bisa tidak dilaksanakan sama sekali, ya. Mudah-mudahan setelah kita evaluasi lagi Bunda ya, setelah kita membuat keyakinan kelas nanti, terserah nanti kita minta masukan dari Ustaz Wali dan Bunda Nabila, apakah keyakinan kelas ini dikembalikan kepada wali kelas atau disepakati bersama dari kepala sekolah, ya. Kalau mau kita mempunyai visi yang sama atau kita mengikuti visi kepala sekolah, mungkin bisa kita lakukan dari kepala sekolah. Tapi kalau kita mau buat visi kita sendiri untuk kelas kita, maka kita berkeyakinan itu sesuai dengan visi kita sebagai wali kelas. Nanti kita tanyakan kepada Bunda Nabila atau Ustaz Waliuddin. Ada lagi Bunda ingin yang belum terjawab tadi? Berarti aksi nyatanya itu buat keyakinan kelas itu lah ya. Ya betul. Jadi kalau keyakinan kelas itu sudah kita lakukan, mungkin ada tuh masih ada yang apa tadi? Ada yang melanggar. Jadi kalau kita melanggar tadi, maka kita menggunakan posisi kita sebagai apa dalam menyelesaikannya, ya. Atau kita mengidentifikasi dulu kebutuhan apa yang belum mereka terima. Jadi dia bisa melanggar itu. Anak-anak tadi kan ada kebutuhan kesenangan. Jadi dia itu bermain-main karena dia ada kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi. Makanya itu, ya. Jadi kita berkeyakinan kelas ini yang sekonkret mungkin yang terjadi di sekolah kita. Atau memang kalau bagusnya per kelas karena kondisi kelas kita kan berbeda-beda ya. Paling visi dari kepala sekolah mau seperti apa anak-anak kita itu semua. Kalau saya masih setuju digunakan student of the month. Jadi itu adalah hasil dari keyakinan kelas kita tadi. Ya, masih dipakai juga insya Allah masih bagus, asalkan kita tidak menjudge anak-anak kita yang tidak mendapatkan itu. Misalnya gimana sebenarnya, kadang ada anak tuh yang bulan ini dapat, nanti 3 bulan lagi dapat lagi kan. Jadi anak-anak tuh sudah minder, paling sih itu lagi yang dapat. Ya, harapan kita tidak seperti itu. Bagaimana semua anak itu mendapatkan kebutuhan yang sesuai dengan pribadi mereka masing-masing. Ada lagi sebelumnya, Bunda In, masih ada yang perlu dijawab? Terima kasih sebelumnya Bunda In. Kepada wali kelas yang lain, Bunda yang lain, ada yang ingin ditambahkan atau misalnya saran, misalnya Bunda kita buat seperti ini saja. Ada sebenarnya di sini ada 17 wali kelas, mungkin bisa membantu untuk memberikan saran atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, Bunda Nisa. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan teori yang sudah disampaikan oleh Dr. William Glaser. Ada 4 poin
yang terjadi di lapangan sekarang ini. Salah satunya tadi yang fungsi guru mengontrol murid. Nah, tadi banyak lebar dijelaskan oleh Dewi terkait di lapangan yang sering kita terapkan itu terkait dampak dari punishment dengan reward. Nah, idealnya memang tidak perlu dua itu kita gunakan ya. Sebaiknya memang lebih ke kita sebagai pengontrol untuk menyadarkan anak. Nah, seperti kayak ya manajer tadi. Nah, bagaimana menurut Dr. William ini teori ini mungkin sudah dilakukan riset ya. Nah, kurang tahu soalnya ini sudah diingatkan dalam materi sebenarnya. iya, Jadi tinggal kami sampaikan saja. makanya itu yang kami ingin tanyakan. Si Dr. William Glaser ini mengadakan riset itu untuk rentang seluruh anak sekolah atau ada umur-umur tertentu? Karena kan tadi lebih ditekankan kita sebagai guru harus menyadarkan saja anak, jangan sampai memberikan hukuman atau hadiah. Tadi katanya ada bahaya juga di balik hadiah itu sendiri. Karena kita tahu beberapa anak di kita, terutama anak kelas rendah itu kesadaran dirinya itu belum tumbuh. Terlebih lagi walaupun di kelas guru sudah menjelaskan ini loh sebaiknya dilakukan segala macam, tapi karena background dari rumah juga mempengaruhi kan. Kadang anak sudah berapa kali diberikan imbauan bahwa sebaiknya seperti ini seperti itu, tapi feedback dari rumah dia mikir di rumah tidak mau melakukan seperti ini, kami tidak dimarahi orang tua dan tidak dinasihati. Jadi kami sama dengan budaya ini tadi pengen konkret aksi real istilahnya untuk pembeda apakah sama penerapannya untuk seluruh jenjang atau memang ada pengecualian untuk kelas rendah atau umur sekian teori ini berlaku. Karena di lapangan sendiri jika kita menerapkan teori yang sejauh mungkin yang Bunda Dewi jelaskan itu benar-benar kewalahan, terlebih siswa kita tahu sendiri bagaimana karakter dari anak itu, lingkungan keluarganya, dan sudah kita terapkan punishment dengan reward pun masih keteteran kita. Nah, kalau cuma sebatas kita diamkan saja dulu, kita tunggu kesadaran, nah nggak tahu. Tapi mungkin tetap kita coba dulu teori ini. Kalau mungkin dari kekuatan doa kita juga ya. Begitu saja yang ingin saya tanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Nisa ya. Sebenarnya kami jawab semampu kami dulu Bunda Nisa ya. Karena ini kami juga sebenarnya baru mendapatkan teori. Bagaimana cara pengaplikasiannya pun belum kami coba. Inilah yang PR kami tadi sebenarnya. Jadi kami itu ingin mencoba bagaimana aksi yang materi ini bisa diaplikasikan di sekolah kita. Itulah PR terbesar kita. Makanya guru penggerak ini berat sebenarnya. Apalagi kami itu sendirian. Makanya minta bantuan kepada kepala sekolah dan juga wakakur guru. Sebenarnya kurang satu lagi tadi wakasi seharusnya ikut juga ya. Memang betul Sabunda. Itulah tadi. Sebenarnya anak-anak itu background rumah juga mempengaruhi. Ya, ini kan idealnya di sekolah itu. Makanya sekolah itu menjadikan tempat yang nyaman dulu. Mungkin anak-anak di rumah tidak nyaman, maka dia mencari kenyamanan di sekolah dengan mencari cara yang lain kayaknya apa tadi ngobrol, ya benar saya kan. Jadi mereka tuh ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin sebagai guru di sekolah bisa kita coba kita memenuhi itu. Misalnya kebutuhan tadi ada kebutuhan cinta dan kasih sayang ya. Mungkin di rumah dia belum mendapatkan hal itu, atau kebanyakan dikekang juga, atau dia banyak juga punishment juga di sekolah di rumah. Di sekolah juga dapat peraturan-peraturan yang dia bikin dia tidak nyaman. Jadi mungkin bisa kita coba sebenarnya sama-sama bagaimana kita menjadikan anak-anak itu nyaman terlebih dahulu dari kita. Ya, bisa kita masukkan yang pasti adalah ruhiyah kita sebagai guru, ruhiyah kita sebagai contoh dan teladan di sekolah. Mungkin belum bisa menjawab pertanyaan Bunda Nisa, tapi mudah-mudahan dari sini kita bisa mencari dan mengevaluasi bersama-sama. Apalagi di sini kita juga didampingi oleh kepala sekolah dan juga wakakur yang nantinya dijadikan digodok lagi. Oh banyak loh ternyata permasalahan yang terjadi di antara kita ini sebagai wali kelas ya. Mungkin itu saja dulu Bunda Nisa ya, kami jawabnya sampai di sini dulu karena kalau kami mengeluarkan pendapat takutnya salah juga ya. Oke, itu saja dari kami Bunda Nisa, terima kasih. Ada lagi Sa Bunda? Oke. Bagaimana Ustaz Walidin sebagai kepala sekolah? Cukup? Cukup. Kayaknya ada yang ngantuk ini. Oke Sa Bunda, biar tidak ngantuk kita tepuk apa nih Sa Bunda? Ada yang menciptakan tepuk di kelasnya? Tepuk jempol gimana? Jempol, bagus.
Oke, boleh juga ya, biar ngantuk kita hilang dulu ya. Oke, sama-sama tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke, terima kasih Bunda Iin ya. Kayaknya cukup dari kami. Nanti kami minta pendapat dari Ustaz Walidin sebagai kepala sekolah, juga dari Bunda Nabila sebagai wakil atas permasalahan dan materi yang kami sampaikan ini. Bagaimana bagusnya ke depan. Apalagi kami juga masih punya PR, bagaimana materi ini benar-benar diangkat di sekolah untuk dijadikan sebuah budaya yang positif. Ini saja Ustaz Bunda dari saya. Sebelum kita tutup, boleh Ustaz Bunda, tadi saya kirim link Jamboard, silakan untuk mengisinya. Ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Ustaz Bunda, yaitu untuk sebagai refleksi dan pengingat kita. Jadi selama 1 jam lebih ini, terasa nggak Ustaz Bunda? 1 jam kita nih? Terasa. Ya sebenarnya, ya. Di sini ada refleksinya Ustaz Bunda ya. Apa yang Anda ingat dari pemaparan aksi nyata budaya positif hari ini? Ya, selanjutnya, dan apa harapan Anda setelah mengetahui pemahaman tentang budaya positif ini? Silakan Ustaz Bunda untuk mengisinya sekarang. Ya, menyertakan nama beserta wali kelas berapa. Itu di Jamboard itu nanti ada di sebelah kanan pojok di bawah, itu tanda plus Ustaz Bunda ya. Nanti bisa menggunakan notes sticky note ya. Oke, sambil dilanjutkan, terima kasih Ustaz Bunda atas kesediaannya. Semoga dengan niat Ustaz Bunda ini bisa menjadikan sekolah kita itu lebih baik ya, setidaknya menjadi kita belajar bersama-sama untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, Ustaz Bunda sambil mengisi, tetap sambil mengisi ya, itu alhamdulillah udah bisa. Mari sambilan kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama beristighfar, bukan mungkin, tapi pasti ada kesalahan kata, perbuatan ya, dan kalimat-kalimat yang ada. Marilah kita beristighfar sama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ustaz Bunda, kami minta untuk foto bersama untuk sebagai dokumentasi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, jadi acara hari ini sangat bagus sekali untuk kita sebagai wali kelas, karena dari sinilah kita tahu bahwa ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebagai wali kelas yang selama ini kita terapkan, yang mungkin kalau tidak ada materi dari Bunda Dewi hari ini kita akan berlarut dalam kesalahan itu ya kan. Jadi alhamdulillah ada momen ini di mana dulu kami pikir menurut kami bahwa dosen kami itu pernah ngomong, katanya kunci dari proses pembelajaran itu adalah ketika ada yang berhasil diberi reward dan ketika ada yang salah itu diberi punishment, dan ternyata itu tidak berlaku lagi seperti itu kan. Jadi terima kasih Bunda Dewi yang sudah hari ini telah menyediakan dan berkorban waktu, materi, tenaga dan segala macam untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat hari ini. Dan juga terkait dengan keyakinan kelas tadi, kalau menurut kami sebagai wali kelas itu bagaimana kalau kita itu merumuskannya itu di setiap kelas masing-masing, karena kan kita itu posisinya untuk menemukan keyakinan kelas itu kan kita melibatkan anak-anak kan, yang akan menjalani juga anak-anak. Jadi akan lebih baik kalau seandainya si anak tersebut bersama kita tentunya sebagai wali kelas yang membuat hal apa saja yang harus kita yakini yang kedepannya akan kita jalankan, karena sesuai yang menjalankannya maka yang membuat itu akan lebih baik kalau orang itu sendiri. Tapi mungkin ada beberapa hal mungkin yang bisa misal dari sekolah, ini poin ini harus ada, bisa jadi seperti itu. Tapi untuk tambahannya nanti kembali ke kelas masing-masing, karena setiap kelas itu memiliki pola dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ini tambah dari kami selaku kurikulum dan wali kelas seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat saja saya Ibrahim. Langsung saja ya Ustaz Bunda cuma kami dari Ustaz. Dari tadi celengan pasti Ustaz Bunda
kedua ikhlas galau. Dari yang disampaikan oleh Bunda Dewi tadi ya, dan kemarin kami juga sempat ikut kegiatan Loka Karya 3 yang di LPMP. Dari situ terbuka juga pikiran kami. Jadi aku yang bakal kita gawekan di sekolah itu, mulai dari kepala sekolah, kemudian dewan guru dan seluruh warga sekolah. Artinya kita harus punya visi dan misi serta tujuan yang sama untuk mewujudkan itu. Dan ternyata yang paling penting itu adalah kerjasama antara sekolah dengan wali siswa, dengan siswa juga dan semuanya. Kami pernah teringat apa yang disampaikan oleh guru kami bahwa untuk melakukan sebuah kebaikan itu memang harus diawali dengan keterpaksaan. Jadi lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan dan ujung-ujungnya akan menjadi sebuah kebutuhan. Harapan kita budaya positif ini akan menjadi kebutuhan untuk siswa, tapi bukan siswa khusus untuk guru guru. Dan kemarin sempat ditanya, ketika kalian sebagai seorang guru dan kalian tidak lagi mengabdi di sekolah itu, maka apa yang akan kalian tinggalkan untuk siswa? Kesan baik apalah yang akan kalian tinggalkan? Dan kemarin ditanya satu-satu, seluruh peserta harus menuliskan di seluruh presentasi satu-satu gantian. Dan kami di situ menulis yang paling utama itu adalah teladan. Jadi memang kalau kita cuma sebatas memberikan contoh, bahkan semuanya bisa. Kita bisa searching internet, kita bisa mengutip kata-kata bijak, kata-kata yang bagus di internet. Tapi ketika kita untuk menjadi contoh, nah itu yang berat. Kalau cuma memberi contoh itu barangkali mudah, tapi untuk menjadi contoh, nah itu yang berat. Yang barangkali tidak semua orang bisa untuk melakukan itu. Ketika kita pengen siswa disiplin, datang tepat waktu, tadi sudah disinggung ya. Mana siswa datang tepat waktu ketika gurunya juga belum datang tepat waktu. Dan alhamdulillah beberapa hari ini kami juga ikut bikin termogan ya, setiap bunda sekalian. Kami tidak tahu siapa yang bikin hari ini kecuali Bunda Intan. Tapi harapannya mana kita merefleksi diri kita dulu, ya, mengevaluasi diri kita dulu. Mana kita menerapkan budaya-budaya positif ini kalau kita juga belum bisa menerapkan itu, artinya tidak mempan, karena kita juga bakal dibalikkan kata oleh siswa, bunda beda disiplin, ustaz beda disiplin, bunda buang sampah sembarangan misalnya. Ya, artinya teladan ini juga menjadi sebuah yang baik. Tadi juga disampaikan oleh Bunda Iin, kemudian Bunda Nisa terkait teknik untuk menyamakan kebijakan ini, keyakinan kelas. Jadi memang kita dalam kondisi siswa yang berbeda-beda. Ada yang bisa ditegur dengan ucapan-ucapan lembut, ada yang dikasari, bahkan ada juga yang harus dihukum baru mendengarkan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan. Tapi memang pada dasarnya salah satu kebutuhan manusia itu adalah hadiah ataupun imbalan. Barangkali Ustaz Bunda yang ada di MEF ini tak galak juga semua yang tak kaki surga. Kira-kira tak galak juga kita ibadah dan taat kalau tak kaki neraka. Jadi memang manusia itu ujung-ujungnya memang pengen mendapatkan imbalan, tapi yang terbaik itu tidak mengharapkan itu. Jadi ini tidak akan bisa berjalan juga kalau ini hanya dilakukan oleh Bunda Dewi seorang diri. Makanya ini disampaikan kepada seluruhnya agar kita seluruhnya juga bisa melakukan ini. Dan ini menjadi tugas dan peran yang besar dari kita semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang kita dapat ini bisa mengingatkan kita lagi, oh ini berarti menjadi seorang guru ini yang harus kita lakukan dengan budaya positif. Kita laksanakan kembali di tahun ajaran ini. Ya, mudah-mudahan secepatnya kita bisa normal lagi, maksudnya kita tidak lagi berbatas waktu. Mudah-mudahan bunda-bunda sekalian, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada Bunda Dewi atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga sendeknya
guru penggerak ini Ustaz Bunda, kalau memang lagi ada angkatan berikutnya, harapan kami seluruhnya bisa ikut juga ya. Kalau ini progresnya juga bagus untuk ke depan Pak guru penggerak ini. Bahkan ada beberapa guru yang barangkali pengen nyerah juga untuk ikuti CGP ini. Nah, mudah-mudahan ya Bunda Dewi ini bisa melewati ini, dan kalau baca jangan berhenti tengah jalan, langkah malam, tanggung, lah banyak yang dikorbankan ya, harta jiwa dan tenaga sakit banyak ya. Jadi ini semacam bentuk support dari kita kalau untuk mendukung Bunda Dewi. Mudah-mudahan ke depan lagi ada lagi yang lain ya, harapan kita. Kalau sekalian ya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sobat Nurdin dan Bunda Nabila. Silakan Kak Bunda, nanti ada keluhan-keluhan lain boleh langsung ke Ustaz Wali, Bunda Nabila, atau sharing dengan kami. Ya, kami sharing juga dengan Bunda, mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita semuanya. Amin. Oke, karena tadi sudah ditutup dengan hamdalah dan salam, boleh bubar jalan. Nama saya Ikram, kelas 4 Al-Khazini. Perasaan saya setelah menyepakati keyakinan kelas, saya senang dan belajar menjadi nyaman. Saling menghormati. Ingat Bu. Ingat. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya. Lalu mau menjadi pribadi seperti apa Kakak Fahri? Anak yang soleh Bu. Anak yang soleh. Kapan Kakak bisa melakukannya? Ketika sholat. Ketika setiap sholat. Ya, oke. Apa yang bisa Bunda bantu agar Kakak menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Ingatkan kakak setiap lupa Bu. Oke, baik, insya Allah. Terima kasih Kakak Fahri, karena Kakak Fahri telah mempertanggungjawabkan atas tindakan dan perilaku Kakak hari ini. Semoga Kakak Fahri kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Silakan Kakak Fahri boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Quran Morning adalah salah satu budaya positif yang telah berjalan di SDIT Menara Fitrah. Sebagai rencana perbaikan implementasi ke depan, sebagai CGP akan meningkatkan kembali budaya positif Quran Morning yang ada di sekolah. Sekian dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan ketiga Ogan Ilir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.